السعد حلا وخير الجمع قد وصلا ضيوفنا مرحبا وألف حيا هلا في ملتقى الخير طاب الأنس واكتملا سعادة ألفة في الله جل علا السعد حلا وخير. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla, Rabb semesta alam. Kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya yang tak terhingga. Dan kenikmatan terbesar yang telah Allah limpahkan dan berikan kepada kita semua adalah Allah jadikan kita semua sebagai hamba-hamba yang terlahir dari rahim ibu kita dengan membawa dan mengemban dua nama besar, yaitu nama iman dan nama Islam. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi yang telah Allah kirim kepada seluruh umat manusia, yang beliau adalah merupakan suri toladan bagi seluruh umat manusia, khususnya umat yang membawa nama iman dan Islam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya yang baik dan suci, kepada para sahabatnya yang mulia dan orang-orang yang senantiasa menempuh dan mengikuti sunnahnya hingga datangnya hari kiamat. Saudaraku sekalian, ikhwani fiddin, a'azzakumullahu jami'an, kewajiban kita sebagai seorang hamba adalah yang paling utama dan yang paling besar dan yang nomor satu adalah bagaimana kita bisa mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kecintaan kita, kecintaan yang sempurna yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah merupakan salah satu bentuk ibadah yang paling agung dan mulia. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 165, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka sangat besar kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita mencintai Allah karena Allah adalah Rabb dan Tuhan semesta alam yang telah memberikan dan melimpahkan berbagai macam bentuk kenikmatan kepada hamba-hambanya, kepada kita semua, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Setelah kita mencintai Allah dan kita tempatkan dalam peringkat paling atas dan nomor satu, yang kita persembahkan kecintaan ini dengan secara sempurna hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pada peringkat dua atau kewajiban kedua adalah mencintai Rasulnya, utusannya, duta besarnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah adalah merupakan seorang hamba yang diutus oleh Allah ke dunia ini untuk mengajak manusia kepada peribadahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau adalah manusia dan hamba yang memperkenalkan agama Allah kepada kita semua, memperkenalkan agama Allah kepada seluruh umat manusia, menyampaikan syariat-syariat Allah dan menjelaskan hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, mengarahkan umat manusia untuk beribadah dengan benar,
mengajarkan kepada mereka tentang tata cara bagaimana menunaikan peribadahan yang benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala sesuatu yang diperoleh oleh orang-orang yang beriman, baik kebaikan atau berupa kebaikan yang ada di dunia maupun di akhirat, ini adalah merupakan hasil jerih payah beliau sallallahu alaihi wasallam dan dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat, tidak ada seorang pun yang dapat dan bisa masuk surga dari umat ini melainkan dengan taat dan patuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana beliau bersabda dalam sebuah hadis yang muttafaqun alaih, "Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman." Barang siapa yang apabila 3 perkara ini ada pada dirinya, maka orang tersebut akan merasakan lezatnya iman dan indahnya iman. Apa 3 perkara itu yang akan menyebabkan kita bisa merasakan lezatnya iman dan indahnya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama adalah man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Barang siapa yang bisa menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai sesuatu yang paling dia cintai dari apa saja yang ada di alam semesta ini, dari segala apa saja yang ada di dunia ini, dan menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai sesuatu yang paling dicintai melebihi cintanya kepada apa saja yang selainnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, waman ahabba abdan la yuhibbuhu illa lillah. Barang siapa yang mencintai saudaranya sesama muslim dan kecintaannya tersebut tidak lain karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena cinta yang murni, kasih sayang yang suci yang dibangun atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ada saudara kita menasehati kita, menegur kita, bukan berarti dia itu sedang usil, ya kan? Atau bukan berarti dia sedang sok alim atau paling pintar sendiri, tidak. Justru ini teman yang sayang kepada kita, yang mau menegur kita apabila kita salah, yang mau mengarahkan kita, bukan sedang usil. Karena prinsip untuk saling menegur, saling menasehati adalah merupakan salah satu prinsip dalam Islam. Amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak manusia kepada yang baik dan menahan manusia dari perbuatan mungkar adalah merupakan salah satu prinsip Islam. Dan kita tahu para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijuluki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai kuntum khaira ummah, kalian adalah sebaik-baik umat yang Allah keluarkan dan tampilkan di muka bumi ini. Karena apa? Membawa misi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, memerintahkan kepada yang ma'ruf dan menahan, menghalangi manusia dari perbuatan mungkar. Dan yang tidak mau ditegur, tidak mau dinasihati, jangan jadi umat Islam. Karena siapa saja yang menjadi umat Islam dan mengaku dirinya sebagai seorang muslim, maka siap untuk ditegur, diarahkan atas kesalahan yang dia terjatuh dengannya. Kemudian yang ketiga adalah waman yakrahu an ya'uda fil kufri ba'da id anqadhahu Allah min kama yakrahu an yulqa finnar. Yaitu perkara yang ketiga adalah orang yang dia benci atau orang yang membenci untuk kembali kepada kekafiran setelah Allah menyelamatkannya dan memberikan hidayah kepadanya kepada jalan Islam. Dan kebenciannya ini sebagaimana ia benci untuk dilemparkan ke dalam gundukan api setelah dia dapat hidayah dan menjadi orang yang muslim
Kebencian dia untuk kembali kepada perbuatan kufur seperti kebencian dirinya ketika akan dilemparkan ke dalam api. Sekarang misalnya kalau kita tangkap seseorang dan kita ikat, kemudian kita buat gundukan api, terus kita katakan kepadanya, sebentar lagi kamu akan saya lemparkan ke bara api tersebut. Bagaimana takutnya dia, bencinya dia. Nah, kebencian kita kepada kekufuran diibaratkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini seperti bencinya seseorang yang telah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dilemparkan kepada bara api. Saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sifatnya adalah mengikuti cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tingkatannya di bawah cinta kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Dalam sebuah hadis yang lain dinyatakan tentang pengkhususan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kecintaan yang kita persembahkan ini harus didahulukan dari segala cinta, ya kan, kita kepada apa saja yang ada di dunia ini, kecuali kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena cinta kepada Allah harus ada pada peringkat pertama. Kemudian setelah itu cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, disebutkan dalam hadis ini sebuah kisah bahwasanya Umar bin Khattab pernah berkata kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau adalah manusia yang paling aku cintai atas segala sesuatu kecuali diriku. Maksud dari perkataan ini berarti Rasulullah adalah orang yang paling dicintai kecuali dirinya lebih dicintai. Ini perkataan Umar bin Khattab pada waktu pertama kali mengucapkan dan berkata kepada Rasulullah, setelahnya nanti diluruskan oleh Rasulullah tentang bagaimana cinta yang benar. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ketika itu Rasulullah menyambut perkataan Umar dan bersabda kepadanya, la, bukan seperti itu wahai Umar. Walladzi nafsi biyadih, dan yang jiwaku berada di dalam genggamannya, hatta akuna ahabba ilaika min nafsik. Bukan seperti itu wahai Umar. Dan yang jiwaku berada di dalam genggamannya, cinta yang benar adalah bagaimana engkau bisa menjadikan diriku, yaitu Rasulullah SAW, sebagai manusia dan sesuatu yang paling dia cintai sampai terhadap dirimu sendiri. Kamu harus lebih cinta kepadaku daripada kepada dirimu sendiri. Itu yang benar, kata Rasulullah SAW. Tadi kan Umar berkata pertama, engkau adalah manusia yang paling aku cintai ya Rasulullah, kecuali diriku. Kata Rasulullah, tidak, yang benar adalah engkau lebih mencintai diriku daripada dirimu sendiri. Faqala lahu Umar, maka ketika itu Umar langsung, ini bagaimana contoh ketaatan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu al-an la anta ahabbu ilayya min nafsi. Sekarang ya Rasulullah, engkau adalah manusia yang paling aku cintai dari diriku sendiri. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ana ya Umar. Sekarang ini yang dinamakan sebagai cinta yang benar. Dan sekarang ini engkau telah benar-benar beriman wahai Umar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajib hukumnya, dan harus kecintaan tersebut melebihi dari segala sesuatu selain Allah. Allah nomor satu, baru Rasulullah SAW. Nah, karena cinta kepada Rasulullah SAW sifatnya sekali lagi mengikuti cinta kepada Allah, dan hal tersebut adalah merupakan sebuah kewajiban di dalam Islam. Dan karena mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah jalan untuk mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, oleh karena itu cinta kita ini kepada Allah dan Rasulnya akan selalu bertambah, ya kan, dan terus terpupuk dalam hati orang-orang yang beriman jika cinta kita kepada Allah bertambah, dan berkurang jika cinta ini berkurang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, setiap orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala atau mencintai sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, berarti dia telah mencintai Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan kita untuk mencintai Rasulullah SAW. Berarti kecintaan yang kita persembahkan kepada Rasulullah SAW berarti adalah merupakan bukti kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan kepada kita untuk mencintai kedua orang tua kita dan berbakti kepada kedua orang tua. Nah, ketika kita mempersembahkan cinta kita, bakti kita kepada kedua orang tua adalah merupakan salah satu bentuk cinta kepada Allah. Karena Allah yang memerintahkan, tapi tetap di bawah koridor dan aturan cinta yang tidak melanggar aturan perintah Allah dan Rasulnya. Bagaimana kalau orang tua memerintahkan kita untuk berbuat maksiat, tidak bisa kita taati. Seorang istri cinta kepada suaminya adalah merupakan peribadahan. Ketaatan dia kepada suaminya adalah merupakan peribadahan, karena Allah memerintahkan. Bahkan sampai dikatakan kalau misalnya, kata Rasulullah, diperbolehkan seseorang atau sesama manusia untuk bersujud, maka akan aku perintahkan seorang istri untuk bersujud kepada suami, karena pentingnya ketaatan seorang istri kepada suami, tapi dalam koridor dan aturan selama suami itu memerintahkan kepada kebenaran, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau memerintahkan kepada perbuatan maksiat, tidak boleh kita taati. Nah, jadi di dunia ini tidak ada sesuatu yang paling kita cintai kecuali Allah pada peringkat pertama, kemudian setelah itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setiap orang yang mencintai sesuatu karena Allah berarti dia mencintai Allah Ta'ala, dan mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berarti kita harus mengagungkan, menghormati, mengikuti beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, dan lebih mendahulukan perkataan beliau dari perkataan siapa saja dari manusia di dunia ini, serta kita berusaha untuk mengagungkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad SAW sebagai bukti cinta kita. Bukan ngaku cinta kepada Nabi tapi cuma bisa rame-rame, ya kan, rame-rame, genjringan, tung-tung berung, ada apa semua, tapi setelah itu ngaku cinta kepada Rasul, ya kan. Ngaku cinta kepada Rasul cuma bisa Muhammadku, ya kan, sambil ya kan nari kanan kiri, ya kan, depan belakang, kayak orang nari pocok-pocok. Udah itu ngaku cinta Rasul, sunnahnya tidak pernah dilaksanakan, sunnahnya tidak pernah dihidupkan, aturannya, tuntunannya tidak pernah diikuti. Cinta yang benar kepada Rasulullah SAW adalah cinta bagaimana seseorang bisa melaksanakan, mengagungkan sunnah-sunnahnya, menghidupkan sunnah-sunnahnya, mempraktekkan aturan dan tuntunan Nabi kita Muhammad SAW. Al-Allamah Ibnul Qayyim rahimahullah pernah berkata, dia mengatakan setiap bentuk cinta dan penghormatan terhadap makhluk dibolehkan jika diikuti dengan cinta dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti contohnya mencintai Rasulullah SAW dan mengagungkan beliau. Sikap ini adalah merupakan bentuk dan kesempurnaan cinta dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu kewajiban bagi umat untuk mencintai nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Karena Allah tabaraka wa taala mencintainya. Dan kita menghormati dan menjunjungnya karena Allah memuliakan dan mengangkat derajat beliau sallallahu alaihi wasallam. Cinta yang seperti ini adalah merupakan cinta dan bukti cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam ayat disebutkan, qul, kata Allah, katakan. Ya, karena ayat ini diturunkan kepada Nabi Muhammad, katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh umat manusia yang mengaku mencintaimu, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian mengaku mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni yuhibbukumullah, maka ikuti aku, yaitu Rasulullah. Ikuti aku di sini maksudnya adalah Rasulullah yang telah membawa misi Allah, membawa misi peribadahan kepada Allah, memperkenalkan manusia bagaimana tata cara peribadahan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikuti
Ittiba. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Maka dengan demikian engkau akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maksud dari perkataan Ibnu Qayyim di atas adalah Allah telah mencintai dan memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu tidak ada seorang pun yang dapat atau bisa dijadikan, ya kan, sebagai yang paling dicintai, dimuliakan dan dihormati dalam hatinya melebihi kemuliaan dan keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia yang paling dicintai, dan khususnya manusia yang bisa mempraktekkan kecintaan secara murni dan sempurna kepada Rasulullah. Siapa manusia yang paling besar kecintaannya kepada Rasulullah SAW? Yang mempraktekkan. Abu Bakar tok? Umar tok? Sahabat secara sahabat sebagai generasi terbaik yang diwisuda, dididik oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah manusia-manusia yang praktek kecintaannya paling besar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amr bin al-As radhiyallahu an, setelah masuk Islam, dia pernah berkata, kita akan paparkan di sini bukti bagaimana kecintaan para sahabat kepada Rasulullah SAW, praktek dan realisasian cinta atau orang yang mengaku cinta kepada Rasulullah SAW, yang mereka itu adalah merupakan sahabat-sahabat yang mulia. Amr bin al-As setelah masuk Islam dia berkata, sesungguhnya tidak ada orang yang lebih aku benci selain Nabi Muhammad SAW waktu masih kafir. Tidak ada orang yang paling saya benci kecuali Nabi Muhammad SAW. Dan ketika dia sudah masuk Islam, dia mengatakan tidak ada seorang pun yang lebih aku cintai, ya kan, dan tidak ada pula orang yang lebih terhormat di mataku selain beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata juga, jika kalian bertanya kepadaku bagaimana aku mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku tidak bisa menggambarkannya, karena aku tidak pernah memandang beliau kecuali dengan penuh penghormatan sallallahu alaihi wasallam. Urwah bin Mas'ud pernah berkata kepada kaum Quraisy, ya kaum, wallahi laqad wufidtu ala Kisra wa Kaisar wal muluki. Wahai kaum Quraisy, engkau mengetahui bahwasanya aku adalah orang yang demi Allah pernah diutus kepada Kisra. Siapa Kisra? Raja Persia. Nama kebesarannya adalah Kisra. Kemudian aku juga pernah diutus kepada Kaisar. Kaisar ini siapa? Nama raja-raja Romawi, dipanggilnya Kaisar, dan raja-raja yang lainnya. Fama ra'aitu malikan yu'azzimuhu ashabuh ma yu'azzimu ashabu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah melihat seorang raja yang dihormati oleh sahabat-sahabatnya, seorang raja atau pemimpin yang dihormati oleh para pengikutnya sebagaimana para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghormati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah aku melihat penghormatan yang seperti itu. Wallahi ma yahidduna an-nazar ilaihi ta'ziman lahu. Demi Allah, mereka tidak pernah memalingkan pandangan mereka dari beliau sallallahu alaihi wasallam karena rasa penghormatan terhadap beliau. Dan kecintaan sahabat ini kepada Rasulullah SAW, loyalitas mereka tidak mungkin diragukan lagi. Bagaimana kecintaan mereka dan keikhlasan mereka, kesetiaan mereka untuk mendampingi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di waktu senang maupun susah, ya kan, untuk menegakkan dan mendakwahkan syariat Islam ini tidak perlu disangsikan lagi. Dan mereka mengorbankan jiwa, harta, dan keluarga mereka untuk membela Nabiullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk membela dakwahnya, menegakkan dakwahnya. Beberapa contoh dari kisah bagaimana kesetiaan para sahabat kepada Rasulullah SAW. Abu Bakar Siddiq ketika berhijrah
menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesampainya di gua Thaur, dan sebelum masuk ke gua, ya kan, Abu Bakar melarang Rasulullah SAW untuk masuk lebih dahulu. Biarkan diri saya dahulu ya Rasulullah yang masuk ke dalam gua. Tujuannya apa? Kalau ada apa-apa, ada binatang buas atau apa di dalamnya, biar saya dulu, ya kan, yang menjadi korban, dan engkau dalam keadaan selamat wahai Rasulullah SAW, supaya kalau terjadi sesuatu hanya akan menimpa dirinya dan bukan diri Rasulullah SAW. Kemudian setelah Abu Bakar masuk ke dalam gua, beliau mendapati banyak lubang di dalam gua tersebut, lubang-lubang binatang apa ini, seperti kalajengking, ada apa semua seperti itu. Nah, maka kain bajunya dia sobek, ya kan, untuk menyumpal lubang-lubang tersebut hingga tersisa 2 lubang. Kainnya sudah habis, tinggal tersisa untuk menutupi aurat dia. Kemudian akhirnya bagaimana? Kedua kakinya dia julurkan untuk menutupi 2 lubang tersebut. Kemudian setelah itu dia mempersilahkan Rasulullah untuk masuk. Nah, sekarang silahkan masuk wahai Rasulullah SAW. Maka Rasulullah pun berbaring dan tidur diangkat di atas pangkuan Abu Bakar As-Siddiq. Ini sebagai bukti kecintaan Abu Bakar. Tidak mungkin orang yang tidak cinta berani berkorban dan melakukan perbuatan seperti ini. Ini bukti orang yang mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu Rasulullah tidur di atas pangkuannya, dan tetap Abu Bakar tidak bergerak kakinya untuk menutupi 2 lubang yang tersisa yang belum ditutup dengan kainnya tersebut. Dan ternyata kakinya dipatok oleh kalajengking atau binatang yang keluar dari lubang tersebut, dan ditahan oleh Abu Bakar Siddiq. Ditahan dan berusaha untuk menahan rasa sakitnya dan tidak bergerak karena dia takut Rasulullah terbang, supaya Rasulullah SAW tidak terbangun dan tidak membangunkan Rasulullah kecuali tetesan air mata yang mengalir dari mata Abu Bakar As-Siddiq dan mengenai wajah Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah terbangun dan melihat keadaan Abu Bakar yang sudah berkeringat karena racun yang sudah mulai menjalar di tubuhnya. Kemudian setelah itu Rasulullah ketika mengetahui sebabnya, Rasulullah berdoa dan meniup sambil meludah di tempat luka yang di situ disengat Abu Bakar As-Siddiq sehingga hilang rasa sakitnya dan sembuh. Dan ketika berjalan mendampingi Rasulullah menuju ke Madinah dalam hijrahnya, kadang di samping kanan, kadang di samping kiri, kadang di depan, kadang di belakang. Kata Rasulullah, kamu sedang apa wahai Abu Bakar? Saya takut ya Rasulullah, mungkin ada musuh, ada orang yang datang dari kiri. Saya berharap supaya yang kena panah dulu itu saya, dan jangan sampai ya kan engkau terluka. Sahabat Suhaib Ar-Rumi, ini kan Suhaib ibn Sinan Ar-Rumi, ketika hendak berangkat ke Madinah untuk berhijrah mengikuti Rasulullah SAW, sahabat ini dihalangi oleh kaum Quraisy, diintai oleh kaum Quraisy. Dia dulu seorang budak yang dicuri kemudian dibawa ke Romawi. Kemudian dia berhasil untuk mencari kebenaran seperti kisahnya Salman Al-Farisi, sampai dia bertemu dengan Rohib dan diberitakan tentang datangnya Nabi terakhir sampai ke Mekah. Kemudian dia menjadi manusia yang berhasil di Mekah dan menjadi orang yang kaya, dari seorang budak menjadi orang yang kaya raya. Kemudian setelah itu masuk Islam dan mengikuti Rasulullah SAW. Nah, ketika mau pergi ke Madinah diintai oleh orang-orang kufar Quraisy. Kemudian setelah itu ketika berhasil untuk melarikan diri, dikejar oleh orang kufar Quraisy, ya kan, dan kena, ditangkap. Kemudian kata orang kufar Quraisy, kamu kemari miskin,
datang dan masuk ke kota ini dalam keadaan miskin dan hina. Sekarang hartamu telah menumpuk hingga kamu bisa mendapatkan apa saja yang kamu sukai. Sekarang kamu akan keluar dan pergi dari sini, maka kami tidak akan membiarkan jiwamu dan hartamu pergi dari sini. Kemudian kata Suhaib Ar-Rumi, dia berkata kepada orang kufar Quraisy, sekarang kalau misalnya harta saya tinggalkan seluruhnya untukmu, tapi biarkan saya untuk berhijrah dan menyusul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkenankah kalian untuk melepaskan saya? Harta yang saya miliki ambil semua, kata dia. Tapi persilahkan saya untuk berhijrah, menyusul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang kufar Quraisy kira harta. Taib, setuju, berikan seluruh hartamu. Diantar, ditunjukkan di rumahnya mana tempat penyimpanan hartanya di Mekah ketika itu, diserahkan semua. Sekarang persilahkan saya untuk pergi. Ya, silahkan kamu pergi, berangkat, ya kan? Diambil seluruh hartanya dan dibiarkan dia berhijrah, dan Suhaib pun melanjutkan perjalanannya dengan membawa keyakinan dan agamanya tanpa memperdulikan harta bendanya. Kayak orang Saudi, ya kan? Ambil, saya nggak butuh harta, saya butuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kegembiraan pun terpancar dari wajahnya, seakan-akan tidak ada sesuatu pun yang hilang dari dirinya, dan tidak pernah merasa rugi. Ketika capek berhenti, ingat Rasulullah, belum sempat istirahat lama, berangkat lagi. Istirahat lagi, terasa capek, ingat Rasulullah, berangkat lagi. Ini manusia-manusia yang kecintaannya dan bukti kecintaannya benar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika sampai di Kuba, ya kan, Rasulullah melihat kedatangan Suhaib Ar-Rumi. Maka ketika itu Rasulullah pun menyambut Suhaib Ar-Rumi dengan ucapan apa? Rabihal bai'u ya Aba Yahya. Rabihal bai'u ya Aba Yahya. Rabihal bai'u ya Aba Yahya. Ya kan? Engkau telah beruntung dalam perniagaanmu, wahai Aba Yahya. Engkau telah beruntung dalam perniagaanmu, wahai Abu Yahya. Engkau telah beruntung dalam perniagaanmu, Abu Yahya. Diulang sebanyak tiga kali. Dengan penuh kegembiraan Suhaib Ar-Rumi menjawab perkataan Rasulullah SAW dan sambutan beliau kepada dirinya, demi Allah, tidak ada sesuatu pun yang mendahului diriku untuk menyampaikan berita tentang kedatanganku ini kepadamu, wahai Rasulullah, kecuali Jibril. Saya yakin engkau menyambutku dengan perkataan seperti ini, tidak lain sudah ada yang mendahuluiku, memberitakan tentang berita kedatanganku ini, dan tidak lain kecuali Jibril. Bayangkan, Allah sampaikan kedatangan Suhaib Ar-Rumi melalui wahyu yang dibawa oleh Jibril kepada Rasulullah SAW sebagai manusia terbaik. Dan Allah mengabadikan kisah perjuangannya untuk mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya kan, dengan tinta emas yang tertulis di dalam Al-Quranul Karim. Bukti cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah turunkan sebuah ayat. Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardhatillah wallahu ra'ufum bil ibad. Di antara manusia ada mereka yang mengorbankan dirinya dan jiwanya untuk mencari apa? Keridhaan Allah. Karena kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah merupakan perintah dan kewajiban dan jalan untuk mendapatkan kesempurnaan cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sungguhnya Allah Maha Penyantun terhadap hamba-hambanya. Inilah bukti manusia yang benar cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu saja saya ambilkan dari sejarah Nabi Muhammad SAW, bagaimana cinta para sahabatnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam satu peperangan saja, perang Uhud, bagaimana perjuangan Rasulullah, bagaimana perjuangan para sahabat Rasulullah SAW karena cinta mereka dalam membentengi,
membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun mereka harus mengorbankan jiwa-jiwa mereka. Abu Talha radhiyallahu an berdiri di depan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai tameng dan perisai, ya kan, untuk menjaga panah-panah musuh yang mengarah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia jadikan dadanya dan kulitnya sebagai perisai dan tameng. Seperti ini karakter manusia yang akan berkhianat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sepeninggal beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti dikatakan oleh orang-orang Syiah dan orang-orang Rafidhah yang lancang mulutnya, berani menghina, mencerca, dan bahkan mengkafirkan sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan menuduh mereka berkhianat kepada Rasulullah. Seperti ini karakternya, dan terbukti dalam sejarah bagaimana perjuangan mereka mendampingi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan memperjuangkan dakwah Islam, membela Rasulullah dengan harta, jiwa, dan bahkan keluarganya. Ketika berhijrah kembali lagi, Abu Bakar As-Siddiq berserta dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan anak putrinya untuk mengirim makanan dan membawa berita tentang keadaan orang-orang kufar Quraisy yang melakukan sayembara siapa yang bisa nangkap Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan memerintahkan anaknya juga untuk membawa berita, sampai Asma ditempelengi oleh Abu Jahal. Seperti ini model manusia yang akan berkhianat dan dituduh berkhianat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh tidak keluar kecuali dari mulut-mulut manusia. Seperti dikatakan oleh para ulama, tidak ada yang mengejek, menghina para sahabat Nabi Muhammad kecuali mereka adalah orang-orang yang munafik dan jelas kemunafikannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Dujana berdiri dengan punggung dia untuk menghalangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menjadikan tubuhnya sebagai perisai, dan anak panah terus meluncur mengenai punggungnya dan dia tidak bergerak sedikit. Hatib ibn Abi al-Balta'ah mengejar Utbah bin Abi Waqqas, kakaknya Sa'ad bin Abi Waqqas. Utbah bin Abi Waqqas berada pada pasukan kafir, sedangkan Sa'ad bin Abi Waqqas berada pada pasukan Islam. Sa'ad bin Abi Waqqas yang berharap untuk bisa membunuh kakaknya sendiri. Disinilah kejelasan yang hak dan yang batil, ya kan. Di luar peperangan lain lagi hukumnya, tapi ini sekarang di dalam peperangan. Bapak ketemu anak ketemu bapak, kakak adik ketemu. Mus'ab bin Umar pada pasukan Islam, kakaknya pada pasukan kafir, ya kan. Tapi dia tidak berhasil. Yang berhasil membunuhnya adalah Hatib bin Abi Balta'ah. Dikejar sama Hatib bin Abi Balta'ah. Kenapa? Karena dia melihat Utbah bin Abi Waqqas telah mematahkan gigi seri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikejar sampai putus kepalanya dipenggal. Ini baru melukai Rasulullah SAW dengan gigi serinya yang lepas. Dikejar sampai terpenggal kepalanya. Suhail bin Hunayf, salah seorang pemanah yang pemberani, dan ia bersumpah, ya kan, kepada Rasulullah SAW untuk siap bertempur sampai mati ya Rasulullah. 7 orang dari kaum Ansor yang membentengi Rasulullah SAW dalam perang Uhud. Kata Rasulullah, siapa yang berani maju dan dia berhak mendapatkan surga. Satu persatu mati. Saya ya Rasulullah, maju dampingi Rasulullah. Karena Rasulullah ketika itu terpojok, ya kan, setelah turunnya pasukan pemanah, dan Khalid bin Walid waktu itu masih kafir.
Rasulullah sudah memperingatkan kepada pasukan pemanah, jangan turun. Bagaimanapun keadaan kami di bawah, jangan turun. Khalid bin Walid matanya selalu mengintai dengan pasukan berkudanya kepada pasukan pemanah 60 orang yang diletakkan oleh Rasulullah di Jabal Rumah. Ketika mereka terfitnah dan turun, Khalid bin Walid mengomando untuk menggerak dan memukul mundur pasukan Islam dari belakang, kocar-kacir ketika itu. Dan orang-orang kufar Quraisy dan kaum musyrikin ketika itu mencari Rasulullah SAW. Bagaimana mereka bisa membunuh Rasulullah SAW? Dan dibentengi oleh 9 orang ketika itu Rasulullah SAW. 7 orang dari kaum Ansor dan 2 orang dari kaum Muhajirin. 7 orang kaum Ansor itu meninggal semua, satu persatu, menjadi perisai dan tameng bagi Rasulullah SAW. Kemudian Abdurrahman bin Auf ketika bertempur di perang Uhud hingga mulutnya terluka dan pecah, ya kan, dan ia terluka 20 luka lebih. Sa'ad bin Abi Waqqas sendiri sampai 90 luka besetan di tubuhnya, dan sebagian luka menimpa kakinya, sehingga setelah itu dia tidak berjalan kecuali pincang. Untuk siapa? Masih belum cukup. Mus'ab bin Umair, ya kan, dia menghalangi laju ya kan Ibnu Qam'ah bersama dengan prajurit Islam yang lainnya. Ia dibabat oleh Ibnu Qam'ah karena ketika itu mengejar Rasulullah SAW dengan babatan di punggung belakangnya, ya kan, yang meninggalkan luka yang bekas yang cukup dalam. Ia pun membalas menebas, ya kan, dan membabat Ibnu Qam'ah dengan pedangnya dengan beberapa pukulan. Kemudian dia pun bertempur dengan semangat dan ganas untuk melindungi Rasulullah SAW, sehingga ketika itu, ya kan, panji peperangan, panji bendera la ilaha illallah itu dibawa oleh Mus'ab bin Umair dengan tangan kanannya. Kemudian tangan kanannya tertebas dan putus, diambil dengan tangan kirinya, tertebas lagi tangan kirinya, dirangkul, ya kan, diambil dengan kedua tangannya yang telah patah dan telah putus, dan didekap dengan dadanya sampai mati. Ya kan, saudara sekalian, inilah contoh suri toladan, ya kan, manusia yang dikatakan oleh orang-orang Rafidhah sebagai pengkhianat setelah meninggalnya Rasulullah SAW. Inilah suri toladan yang dikatakan oleh mereka sebagai pengkhianat, sehingga lancang mengkafirkan seluruh sahabat Nabi Muhammad SAW. Wallahi tidak keluar kata-kata busuk dan kotor ini kecuali dari manusia-manusia yang mulutnya najis. Ya, kita katakan tidak keluar kecuali dari manusia-manusia yang mulutnya najis. Orang-orang Nasoro ketika ditanya siapa manusia terbaik, mereka mengatakan Al-Hawariyun, sahabat Nabi Isa. Tapi orang-orang Rafidhah dan orang-orang Syiah, kalau ditanya siapa manusia yang paling jelek, maka dia akan mengatakan sahabat Nabi Muhammad SAW. Inilah hasil dari manusia didikan Nabi Muhammad SAW sebagai manusia yang terjelek. Kita melihat bagaimana
perjuangan mereka, pengorbanan mereka, mendampingi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menyebarkan dakwahnya. Abu Ayyub Al-Ansari meninggal di mana? Di pintu masuk Konstantinopel. Ketika berjihad melawan pasukan Romawi, di sana beliau meninggal. Sahabat yang lain di tempat lain, dari Madinah pusat iman mereka bergerak untuk menyebarkan dakwah Islam. Dan inilah hasil dakwah mereka. Dan apa yang kita dapatkan ini sekarang adalah merupakan hasil dakwah dari mereka. Dan kalau kita mau bertanya, mana kota yang sudah pernah dibuka oleh orang Syiah? Mana yang sudah dibuka? Dan manusia mana yang sudah diislamkan oleh mereka? Yang ada ngerusak umat Islam. Dengan panji Ahlul Bait, dengan apa? Logo, ya kan? Ahlul Bait, cinta Ahlul Bait. Wallahi mereka adalah manusia-manusia yang paling berkhianat dan membenci Ahlul Bait Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan masih banyak lagi kisah-kisah menarik. Silahkan baca biar kita tahu sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kisah menarik yang dapat kita teladani dari praktek nyata kecintaan sahabat Nabi Muhammad kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad, Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya Allah, sampaikanlah salawat kami kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada keluarganya, sebagaimana engkau telah menyampaikan salawat kepada Ibrahim dan kepada keluarga Ibrahim. Sungguhnya engkau maha terpuji lagi maha suci. Ya Allah, berikanlah berkahmu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sebagaimana engkau telah memberikan keberkahanmu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan kepada keluarganya. Sesungguhnya engkau maha terpuji lagi maha suci. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.